Televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar audiovisual, yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan di televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut. Sejarah awal perkembangan televisi yakni ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday di era komunikasi elektronik. Pada tahun 1927, ilmuwan asal Amerika mengembangkan televisi modern pertama. Pada tahun 1939, menjadi hari pemancar televisi yang pertama kali dioperasikan di Berlin, Jerman. Perkembangan televisi pada tahun 1940 setelah Perang Dunia Kedua mulai mengambil alih perhatian masyarakat dari radio berkat kemampuannya memadukan suara dan gambar. Akhir tahun 1950, banyak orang di belahan dunia sudah menggunakan TV hitam putih, meski TV berwarna sudah ada. Tanggal 17 Agustus 1962 mengadakan siaran percobaan TV dengan acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-17. Tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengudara pertama kalinya dengan siaran langsung upacara Asian Games ke-4. Mulai saat itu, TVRI mendominasi acara hiburan pendidikan dan informasi. Tahun 1989, pemerintah mengizinkan RCTI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia, disusul kemudian dengan SCTV, Indosiar, Antv, dan TVRI. Penyiaran Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang penyiaran, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32/2002 intinya berbunyi bahwa perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, yaitu KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia di pusat dan KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, di wilayah provinsi yang bertanggung jawab kepada DPR untuk KPI pusat dan DPRD untuk KPI daerah. Bahwa KPI adalah lembaga negara independen, bahwa KPI diklaim sebagai representasi negara, dan bahwa KPI merasa sederajat dengan anggota DPR dan Presiden. Pemikiran ini kemudian disematkan pada logo lembaga KPI. Nah, tentu media massa pasti memiliki dampak positif dan negatif. Untuk itu, pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang apa dampak positif yang diberikan TV. Nah, salah satunya dampak positif dari media massa yang berupa TV ini adalah menambah wawasan. Televisi bisa menambah wawasan bagi yang menonton secara audiovisual melalui tayangan yang bersifat edukatif. Misalnya, seperti tayangan tentang kebudayaan di negara lain, tentang satwa liar, atau bahkan tentang keindahan alam serta sains. Tak hanya menambah wawasan, televisi juga bisa mengajarkan sebuah proses sesuatu tentang membuat sesuatu hal yang belum pernah kita lihat. Misalnya saja proses pertumbuhan tanaman atau cara memasak beserta resepnya. Nah, tentu tayangan yang seperti ini akan lebih berbekas di benak pemirsa yang menonton dibandingkan membaca di buku, karena tidak ada gerakan kemudian tidak bisa terlihat, hanya terbayang. Oleh karena itu, TV bisa melihat langsung bagaimana prosesnya, sehingga kita bisa lebih mudah dalam memahami tutorial-tutorial yang kita lihat dan yang belum kita tahu. Kemudian ada juga perlengkapan pembelajaran di sekolah. Nah, TV juga bisa menjadi pelengkap pembelajaran di sekolah. Tak semua materi bisa dipelajari di sekolah. Nah, untuk itu Anda bisa memanfaatkan televisi sebagai sarana pelengkap pembelajaran untuk anak yang menarik. Berlangganan channel televisi yang informatif serta edukatif juga tak ada salahnya. Dengan demikian, anak bisa mendapatkan informasi lebih di luar hal-hal yang ia pelajari di sekolah. Kemudian ada lagi, yaitu hiburan dan pelepas emosi. Nah, tayangan film, kartun, dan juga animasi, bahkan tayangan komedian atau film yang bisa membuat tertawa bisa menjadi saran pelepas emosi bagi anak-anak maupun orang dewasa. Nah, bagi pemirsa-pemirsa di rumah yang sering menonton acara-acara yang bisa membuat tertawa lebar ketika menonton adegan yang lucu dan membuatnya lebih rileks. Namun demikian, jangan lupa untuk pilih-pilih tayangan animasi, sebab
Ada juga film kartun yang mengandung karakter yang mengandung unsur kekerasan serta adegan yang tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak. Maka dari itu, orang tua harus bisa mengawasi bahwa tayangan tersebut kurang baik untuk anak. Kemudian yang terakhir, penyebaran berita secara cepat ke seluruh masyarakat yang ada di berbagai belahan Indonesia, berita dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya TV ini, sangat membantu sekali dalam mengabarkan sebuah berita atau siaran berita ini, memberitahu informasi-informasi bahkan kejadian-kejadian yang sedang terjadi, baik detik-detik sekarang ataupun minggu-minggu yang sudah terlewat kemarin. Seperti itu. Terlepas dari segala dampak positifnya, televisi juga memiliki dampak negatifnya. Jika kita salah memilih tayangan televisi, maka ini akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang bijak harus berhati-hati dalam memilih tayangan pertelevisian. Meskipun televisi dapat menambah wawasan, jika kita menonton secara berlebihan, maka akan menimbulkan rasa malas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan merasa cukup, mendapatkan wawasan melalui televisi, bukan berarti kita harus menerima wawasan secara mentah-mentah, karena informasi tersebut belum tentu akurat. Dengan adanya rasa malas ini, kita yang harusnya dituntut meningkatkan literasi, pada realitanya kita terlalu terbuai dengan wawasan di televisi. Telah disebutkan juga bahwa televisi sebagai hiburan. Namun ini bukan satu-satunya sebagai jalan kita melepas emosi dengan menonton tayangan televisi. Justru, jika kita terus-menerus bergantung terhadap hiburan pertelevisian, membuat kita banyak dalam membuang waktu. Waktu yang seharusnya kita gunakan untuk bersosialisasi dengan sekitar, justru akan menjadi antisosial karena telah kecanduan terhadap hiburan pertelevisian. Jadi, inti dari semuanya, apapun yang berlebihan tidak baik. Menonton televisi bukan sebuah larangan, tetapi kita harus berhati-hati dalam menggunakan televisi sebagai media massa. Televisi dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Selain itu, kita tidak perlu membayar biaya bulanan untuk dapat menikmati siaran dari televisi nasional. Rumah produksi ingin membuat acara berbiaya rendah tapi laku keras. Orientasi komersial jadi prioritas ketimbang kualitas acara. Ketika Playboy kabel dianggap sukses, maka Mak Comblang, Cinta Lokasi, Backstreet, Pacar Pertama, Harap-Harap Cemas, Termehek-mehek, Katakan Putus, dan sebagainya langsung mencuat. Produser membuat acara berdasarkan rating. Rating dibuat karena basis jumlah penonton. Rating acara-acara semacam itu biasanya cukup tinggi dibandingkan dengan acara yang bernuansa edukatif atau kesejarahan. Dengan begitu, hanya ada dua solusi untuk mengatasi masalah hobi menonton seperti yang di atas. Pertama, sebisa mungkin meminimalkan waktu Anda dan keluarga untuk menonton televisi dan batasi hanya untuk program-program tertentu saja. Kedua, pemerintah mestinya lebih keras membatasi tayangan televisi. Setelah penjelasan tentang pengertian televisi, sejarah pertelevisian, dampak positif negatif pertelevisian, dan pengaruh televisi dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat disimpulkan bahwa televisi ini bisa menjadi sebuah alternatif untuk para sejarawan dalam membuat konten sejarah di masa kini, karena media televisi ini sangat memenuhi dalam hal menyampaikan sebuah informasi. Televisi ini bisa memuat konten sejarah baik secara live ataupun siaran ulang yang dibuat oleh para sejarawan. Mungkin beberapa sejarawan sangat tertarik untuk membuat sebuah konten di dunia digital ini karena mereka pasti berpikir bahwa televisi bisa menayangkan sebuah konten yang bisa dilihat oleh orang banyak sehingga akan mampu menyampaikan sebuah kisah sejarah dengan gambaran yang direkayasa baik sama persis dengan kenyataan ataupun sedikit penambahan. Mereka bertujuan untuk membawa sejarah lebih luas kepada masyarakat dengan memberikan akses dan layanan kepada masyarakat dengan media informasi berupa televisi. Televisi ini telah menjadi jalan untuk mengenalkan sejarah secara populer. Meskipun sejarawan publik bisa menjadi guru, sejarah publik didefinisikan sebagai sejarah nasional.